Ya, kita mulai hari ini dengan materi pelajaran kelima tentang gerhana matahari, gerhana bulan ya. Nah, kita ada dua sesi, jadi selain pertemuan kelima, ada juga pertemuan keenam, pembahasan mengenai gerhana. Silakan sebelum mulai Mbak Monik untuk membacakan surat Al-Imran 190 dan 191. Dan dari Bapak aja kan itu. Ayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Wa ikhtilafil laili wan nahari layatil lil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'ud wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina azabannar. Shadaqallahul azim. Terjemahnya langsung. Terjemahannya bacakan juga, Mbak. Terjemahnya, Pak. Ya. Bentar, udah saya keluarin. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Baik, terima kasih. Jadi ingat ya bahwa Al-Quran itu memang otentik sekali setelah kita lihat pembahasannya dan ada relasi yang jelas dengan materi kosmografi. Jadi ada beberapa yang mereka di dalam Al-Quran itu pembahasan lebih lengkap khususnya bagaimana peran daripada matahari, bulan dan galaksi kita. Ya. Nah, dari materi yang saya sudah kirimkan itu banyak sekali. Dapat kalian cari juga di YouTube, ya. Tidak hanya dari materi saya mengenai peristiwa gerhana. Nah, ini tidak menutup kemungkinan juga karena yang namanya sistem tata surya kita tidak hanya berupa galaksi Bima Sakti, ternyata ditemukan malah miliaran ya galaksi di universe, di angkasa luar. Sudah bisa tampak materi slide Bapak pertama? Sudah, Pak. Oke, saya lanjut ke pembahasan berikut. Jadi nanti kaitannya antara pembahasan tadi mengenai surat Al-Quran dengan kita nanti jelas sekali bagaimana perannya dalam kehidupan ini. Ya, slide kedua saya adalah peran matahari dan bulan. Matahari ibarat sebuah lampu jagat bagi penghuni planet bumi. Lampu yang seolah tak pernah padam dalam skala kehidupan manusia. Kita tidak sanggup mengendalikan, memadamkan, dan menghidupkan lampu tersebut. Ya, nah makanya kemarin kan Monik bagus sekali mengirimkan bagaimana Bill Gates mencoba, ya kan, mengalihkan, tapi tidak bisa itu mengendalikan, memadamkan, dan menghidupkan lampu tersebut. Jadi sinar matahari pengen dibelokkan, ya, supaya pemanasan global itu tidak memiliki dampak yang negatif terhadap bumi. Nah, kita lanjutkan itu pembahasan yang terkait dengan proyeknya itu Bill Gates. Temperatur di pusat matahari mencapai 10 hingga 15 juta derajat Kelvin.
Dan di permukaannya ini belum di intinya matahari ya, 5.800 Kelvin. Untuk menjadi lampu jagat dengan daya 10 pangkat 26 watt setiap detik, ini setiap detik tuh udah 10 pangkat 26 watt, matahari harus rela kehilangan massa sebesar 400 juta ton. Jadi dia aktif itu, ya kan, ada hilangan dan ada tambahan juga dengan adanya pergolakan dari matahari itu sendiri. Jadi dia berproses. Dalam proses pembentukan dan evolusi bumi, peran besar matahari dan bulan memiliki peran tersebut tidak hanya sebagai penghias langit siang dan malam, juga berperan sebagai penunjang kehidupan, penunjuk waktu, dan nilai budaya manusia. Slide berikutnya, 3. Tadi dikatakan bahwa matahari memiliki ya kan peran. Nah, peran yang pertama adalah penunjang kehidupan. Matahari menjadi sumber cahaya utama di siang hari. Permukaan bumi mendapat cukup sinar matahari sehingga suhu di bumi menjadi hangat dan cocok menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Selain itu, berperan juga dalam menumbuh kembangkan tanaman sayur dan buah-buahan, padi-padian, kacang-kacangan, dan hutan tropis. Matahari menjadi penunjang utama kegiatan makhluk hidup, terutama manusia, memberikan banyak nutrisi dan kesehatan yang diperlukan oleh tubuh. Bahkan saat ini, manusia bisa memanfaatkan cahaya matahari sebagai alternatif sumber energi. Namanya EBT, energi baru terbarukan. Sementara cahaya bulan bisa menjadi pelita di malam hari. Keberadaannya menjaga stabilitas sumbu rotasi bumi, ya, karena ada gaya gravitasi. Gerak bumi, presisi sumbu rotasi bumi menjadi lamban, periode presisi sekitar 25.800 tahun atau hampir 26.000 tahun. Gerak presisi ini berkaitan dengan perubahan posisi titik Aries. Nah, kita nanti pelajari lagi tuh posisi titik Aries, ya kan? Apakah di kutub utara atau kutub selatan dari bidang ekliptika atau bidang horizon. Nah, nanti kita pelajari tuh Aries biasanya, karena dia menentukan juga posisi matahari pada tanggal 21 Maret biasanya. Dan korelasi kalender matahari. Nah, kalender matahari adalah sebagai rujukan dari ya kan kalender Gregorian biasanya, kalender Masehi biasanya ya. Tapi kalau kita biasanya kalender bulan Samsiah. Gerak presisi ini berpengaruh pada perubahan iklim jangka panjang. Nah, gerak presisi itu. Bila pola pasang surut air laut di bumi itu ditentukan oleh kedudukan bulan dan matahari. Pengetahuan pola perubahan pasang surut air laut di bumi sangat membantu para nelayan untuk pergi mencari ikan. Nah, malam hari biasanya nelayan berangkat. Nah, siang hari biasanya nelayan akan kembali, ya kan? Itu berdasarkan juga dari putaran dari rotasi bumi. Ya. Selanjutnya, peran sebagai penunjang kehidupan. Yang pertama adalah gambar yang menunjukkan sebagai energi baru terbarukan. Ya, di sini dikatakan panel surya, ya kan, yang di atas, kemudian yang bawah kegiatan nelayan, ya, sebagai salah satu mata pencaharian dari ikan. Kemudian kegiatan berkebun atau menanam padi. Selanjutnya pada slide yang ke-5, peran matahari juga sebagai penunjuk waktu. Manusia memanfaatkan pergerakan teratur matahari untuk kalender matahari, ya, sistem Samsiah, ya. Misalnya terbit di titik timur, bergeser ke utara hingga mencapai titik paling utara. Kemudian kembali lagi bergeser ke titik timur dan kemudian bergeser ke selatan sehingga mencapai titik paling selatan, kemudian kembali ke titik timur. Merupakan sebuah siklus tahun tropis matahari. Rata-rata 365 2,2422 hari. Contoh kalender ini adalah misalnya kalender Masehi, kala Sunda
Saka Bali, dan sebagainya. Jadi ini adalah sistem Samsiyah, jadi kalender matahari. Kemudian fase bulan, dari bulan sabit, kemudian membesar menjadi bulan purnama, dan kemudian mengecil lagi, sabit bulan tua, bulan mati, dan kembali sabit bulan muda pada sore hari ke purnama, merupakan siklus sinodis bulan. Ya, nah kalau yang tadi pertama itu adalah untuk matahari sideris, ya, siklus sideris dari matahari. Kalau ini sinodis bulan, karena dia rata-rata 29,5305 hari, berarti bulanan. Keteraturan siklus fase bulan melahirkan sistem penanggalan bulan atau sistem komariah, dan kombinasi tahun tropis dengan siklus sinodis melahirkan sistem lunisolar. Luni itu adalah matahari, luni bulan, solar adalah matahari. Contoh B adalah kalender Islam Hijriah. Nah, kita berdasarkan bulan ya. Kalender Saka Sunda. Nah, kalau Kala Sunda itu matahari, Saka Sunda adalah bulan, dan kalender Jawa. Contoh C adalah kalender Hindu. C itu adalah perpaduan, ya, disebut lunisolar. Adalah kalender Hindu tahun baru Nyepi, kalender Buddha tahun baru Waisak, kalender Imlek, dan sebagainya. Jadi dari dulu kita sudah menggunakan dari peran dari matahari dan bulan. Selanjutnya, ya, akhirnya muncul konsep dan definisi unit waktu satu hari, satu bulan, satu tahun dalam bentuk kalender. Dengan adanya sistem waktu, semua kegiatan sehari-hari menjadi mudah untuk diatur. Baik kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, pemerintahan, ekonomi, maupun kegiatan keagamaan. Tidak hanya waktu dalam bentuk kalender, manusia bisa menentukan waktu berdasarkan pergantian musim. Ya, kalau Indonesia ada 2 musim, juga berdasarkan waktu, ya kan? Kalau di Eropa 4 musim, juga berdasarkan daripada waktu. Waktu yang didasarkan pada peredaran bulan dan matahari. Ya, selanjutnya peran daripada matahari, ya kan, dan bulan itu berdasarkan dari kultural atau budaya. Matahari dan bulan secara tidak langsung mempengaruhi kebudayaan di setiap daerah. Contohnya adalah adanya berbagai macam cerita legenda atau mitos yang berkaitan dengan matahari dan bulan, seperti cerita kelinci bulan atau adanya raksasa yang memakan matahari. Selain itu, banyak muncul berbagai macam festival dalam menyambut bulan purnama. Nah, kalian pernah lihat film-filmnya yang antara perkahwinan antara vampir dengan dengan hewan-hewan yang menjadi serigala, Twilight, ya kan? Ya, nah, itu juga berdasarkan dari kisah-kisah dari peran matahari dan bulan, ya kan? Fajar Menyingsing, Twilight, Supermoon, ya kan? Nah, gitu. Selanjutnya, ini adalah bagaimana posisi matahari itu terhadap planet-planet. Nah, karena matahari sebagai salah satu energi yang dibutuhkan oleh planet-planet, baik planet yang superior atau inferior, planet yang besar atau maupun kecil. Bumi dan bulan bergerak secara teratur setiap waktu. Bumi berotasi pada porosnya dan berevolusi mengelilingi matahari. Sementara bulan berotasi pada porosnya, bergerak mengelilingi bumi, dan ikut berevolusi mengelilingi matahari. Bumi dan bulan bergerak pada lintasannya masing-masing. Namun ada kalanya matahari, bulan, dan bumi berada dalam hampir satu garis sehingga saling menutupi. Pertanyaan saya, ya kan, pertanyaan saya gitu ke kalian ini sekarang. Kira-kira apakah dari perputaran rotasi edarnya itu ada yang keluar dari garis edar dan mungkin planet-planet itu bisa berbenturan atau bisa keserap oleh matahari? Silakan, siapa yang bisa jawab? Ya kan? Adakah dari planet-planet itu
keluar dari garis edarnya, kedua bisa juga berbenturan, atau bisa masuk ke dalam gravitasinya matahari. Silakan. Bisa, Bapak. Ya, bagaimana prosesnya terjadi itu? Karena sebenarnya semakin lama lambat laun, bumi itu bergeraknya semakin lambat, Pak. Makanya dikatakan juga kiamat semuanya itu berbenturan karena itu semua planet lambat laun bergeraknya semakin melambat kecepatan berevolusi terhadap mataharinya sehingga tabrakan itu pun terjadi seperti itu, Pak. Kira-kira kapan? Tidak ada yang tahu, Pak, Nah, untuk waktu terjadinya. ya, itu ya kan merupakan satu kajian bayangan kita, gambaran. Nah, ulama-ulama dulu seperti itu juga, Monik. Jadi bagaimana dari garis edar yang sudah melenceng, maka akan terjadi berbenturan seperti itu. Tapi kita nggak akan tahu. Tolong carikan di dalam surat-surat yang ada di Al-Quran, yang garis edarnya itu saling, ya kan, saling paralel, dan saat ini belum bisa kita tentukan bagaimana terjadinya perbenturan itu. Nah, kamu cari, karena ada di beberapa surat juga, ternyata Allah menciptakan garis edar yang berbeda-beda, sehingga pada saat sampai mungkin kita tidak tahu 1000 atau 1 juta tahun ke depan, itu masih dalam posisi seperti itu. Walaupun tadi alibi kamu, ya kan, makin melambatnya planet-planet tertentu dalam garis edarnya. Tolong dicari. Karena banyak surat-surat itu yang menyatakan bahwa peredaran dari planet-planet itu sudah merupakan sunnatullah. Ya, kamu cari. Tidak hanya kamu, tapi mungkin teman-teman yang lain juga silahkan. Gitu. Ada lagi lain? Jawaban mungkin dari Monik, Buram. Ini Ridho Margana apa nggak dengar move-nya maksudnya? Jelasan Bapak apa nih? Nggak dengar move-nya di chat. Maksudnya apa nih? Ridho Magenda. Nggak dengar move maksudnya? Suara Bapak nggak jelas ya? Jelas Pak. Oh, oke. Silakan, ada yang kira-kira mau menambahkan sebelum saya lanjutkan. Tidak cuma itu saja, jadi setuju dengan pembahasan tadi saya dengan Monik, bahwa suatu ketika kemungkinan akan terjadi tumbukan atau planet-planet itu keluar dari garis edarnya karena melambatnya planet-planet itu rotasinya, baik rotasi maupun revolusi. Siapa yang masih belum belum paham atau mungkin masih kurang penjelasan dari kami berdua, silakan. Ada yang mau menambahkan? Gak ada ya? Jadi apa yang jawab tadi ya itu kamu terima. Kalau ada pertanyaan, tolong jawab seperti itu. Bapak, itu Irfan Maulana mau bertanya, Pak. Oh, silakan. Silakan. Tapi di kolom chat, Pak. Oh, di kolom chat. Baik. Saya akan dulu lihat. Pertanyaannya, ketika ingin terjadinya kiamat, bumi akan gelap selama 3 hari. Apa bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan kejadian tersebut? Saya balik pertanyaan dulu kepada Irfan. Irfan, di surat apa ada
terjemahan kiamat dalam 3 hari. Karena 3 hari di bumi dengan 3 hari di materi pelajaran kita universe itu agak berbeda. Bisa 1000, bisa 100.000 tahun. Di surat apa, Irfan? Tapi pernah kamu baca ini? Nanti cari ya kalau mau masih lupa ya. Terjadinya kiamat bumi akan gelap selama 3 hari. Apa bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan kejadian tersebut? Sebenarnya banyak ya tanda-tanda, kemudian juga beberapa analisis para ulama, dan saat sekarang juga ilmuwan-ilmuwan dari berbagai penjuru, ya dari mulai ya kan Stephen Hawking, kemudian juga dari Einstein, kemudian ahli-ahli astrofisika saat ini, Carl Sagan, segala macam itu. Tanda-tanda kiamat kalau untuk wilayah galaksi bumi kita, Bima Sakti, ya seperti tadi, misalkan meredupnya matahari saja, atau matahari tidak bisa berfungsi atau berperan dalam kehidupan di bumi, itu akan terjadi kiamat. Ya, cuma pembahasannya nanti ada beberapa video yang berkaitan dengan waktu atau yaum. Sama, Monik juga nanti lihat. Ya kan? Karena yaum itu bisa masa, bisa hari, kapan terjadinya perbenturan itu. Itu yang nanti menandakan juga kelanjutan daripada kiamat kita. Gitu. Nah, kalau di film-film itu kan banyak tuh kasus-kasus seperti film-film mengenai kiamat dunia. Semua bencana ada di situ. Manusia sudah melupakan ajaran agamanya. Itu ada tanda-tandanya, Mas. Ya, sehingga kalau di dalam surat yang ada di dalam Al-Quran 3 hari itu mungkin bisa menyatakan bisa masa. Ya, tidak 3 hari bukan di bumi, tapi 3 hari di universe, itu berbeda. Itu bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, bisa dikorelasikan. Itu jawaban saya. Sementara ya nanti kita akan cari, dan saya sudah menemukan beberapa ininya apa namanya itu YouTube-nya mengenai penciptaan awal dan akhir dari alam semesta. Itu jawaban saya. Ada pertanyaan lagi? Maaf Pak, saya izin bertanya Pak ya tentang apa ya, meteor Pak. Begini, saya pernah dengar Pak ya, salah satu ulama gitu gini. Jadi ketika nanti kiamat itu para benda-benda langit Pak ya, seperti meteor, asteroid itu kan pada hancur Pak, pada berbenturan tuh. Nah, sehingga menimbulkan magnet yang begitu besar Pak di atmosfer. Nah, jadi sehingga benda-benda besi seperti tank, baja, emas dan yang lainnya itu gini ya Pak, mereka nggak bisa digunakan Pak gitu karena gesekan magnet, karena kandungan magnet yang begitu besar Pak di atmosfer gitu. Nah, sehingga kita akan kembali lagi ke zaman dulu gitu Pak, di mana yang belum adanya teknologi gitu. Nah, emang nanti apa ya akan seperti itu gitu Pak, suatu saat nanti, atau emang bagaimana gitu Pak, gitu. Kalau menurut pandangan para ilmu hadis, sepertinya apa yang kamu uraikan itu benar. Tapi kalau dari kacamata ilmu pengetahuan, memang saat ini sedang ditelusuri dengan adanya kejadian-kejadian yang pertama ya. Tidak hanya satelit alam seperti tadi yang kamu katakan ada beberapa planet, tapi juga kan di luar angkasa satelit buatan aja sudah banyak, udah mungkin udah ribuan Mas. Ada satelit yang
apa namanya, buat telekomunikasi, ada yang buat cuaca, apa segala macam. Kejadian yang kamu katakan itu memang benar akan terjadi. Tapi itu kan penjabarannya di hadis saja. Di hadis. Nah, hadisnya itu nanti juga ditelusuri secara ilmu pengetahuan oleh pakar-pakar. Jadi yang kemarin makanya ada tugas dari saya, kenapa kok ilmuwan barat lebih dulu ya kan mengkaji terkait dengan ilmuwan Islam yang tentang mengenai ruang angkasa seperti tadi. Padahal dulu awal-awalnya adalah ilmuwan Islam yang mempelajari mengenai astronomi seperti itu. Jadi apa yang kamu tadi uraikan benar. Cuma untuk mengkaji secara ilmu pengetahuan kita belum sampai. Ya, karena masih banyak hal-hal di luar angkasa yang masih gelap. Contoh, kita belum mengetahui lebih jauh masalah apakah ada manusia lain yang tinggal di kita. Ya, baik, itu dulu karena waktunya sudah habis. Kita ke sesi berikutnya, Mas ya. Terima kasih Mas Wisnu atas pertanyaannya. Kita stop dulu. Iya, Pak. Ya, akhirnya nanti kita kembali lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.